Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atemi, angkatan 2017. Di sini saya akan melakukan video CSL untuk ujian neuropsikiatri. Selanjutnya saya akan melakukan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Atmi. Saya yang akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Ibu sebagai keluarga, apakah bersedia saya melakukan pemeriksaan? Jangan khawatir, segala sesuatu yang saya periksa akan saya rahasiakan sesuai dengan kode etik kedokteran. Dan saya akan melakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan sudah biasa saya laksanakan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran, mulai dari AIS, motorik, dan verbal. Mbak, pasiennya tidak membuka mata. Buka matanya Mbak. Pasiennya membuka mata dengan disuruh dia punya nilai AIS-nya 3. Kemudian coba angkat tangannya Mbak. Oh, nggak bisa. Terus nggak bisa ya. Karena nggak bisa, jadi saya memberi rangsang nyeri, menggerakkan tangannya dengan hanya ke ekstensi, nilai motoriknya 4. Kemudian saya akan memeriksa verbal. Mbak, sekarang Mbak lagi di mana? Nggak tahu dok. Sekarang tadi kenapa, jatuh atau apa, atau tabrak atau apa Mbak? Nggak tahu kalau jatuh. Sekarang siang apa malam Mbak, kalau cuacanya seperti ini? Oh, nggak tahu ya. Oke. Verbalnya 4. Nilai GCS totalnya ada 11, berarti somnolen. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rangsang meningien. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Pertama, tangan saya letakkan di bawah kepalanya. Kemudian saya rotasikan kepala ke kiri dan ke kanan. Tidak ada kekakuan pada rotasi. Kemudian saya pegang di bahunya, saya angkat pelan-pelan. Terangkat, tidak kaku. Kemudian saya akan fleksikan kepalanya. Pergerakannya tidak kaku dan menyampai ke dada, dan Burzynski sekalian bisa dilihat, Burzynski satunya negatif, dan tidak ada kaku kuduk, artinya tidak ada yang mengkhawatirkan untuk rangsang meningien, tapi akan dilakukan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan kernik. Saya akan naikkan ke arah ekstensi, kemudian saya tarik 135 derajat. Ada nyeri nggak Mbak? Kemudian pada keduanya juga 135, tidak ada nyeri atau kekakuan yang lain, jadi kerniksennya negatif. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Burzynski 2. Tidak ada involunter pada kontralateralnya. Saya lakukan ke dua sisi, juga tidak ada involunter pada kontralateralnya. Kemudian saya akan melakukan Burzynski 3, yaitu saya tekan pada os zygomaticus. Setelah ditekan, tidak ada fleksi pada ekstremitas atas, artinya Burzynski 3-nya negatif. Kemudian yang Burzynski 4 harusnya dilakukan pada penekanan sisis pubis, tapi tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dan melangsungkan pemeriksaan mengecek iritasi radik. Saya angkat 70 derajat.
tidak ada rasa nyeri yang dirasakan. Nyeri nggak Mbak? Yang satu juga 70 derajat, tidak ada rasa nyeri. Berarti pemeriksaan Lasegu negatif. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Pertama, refleks bicep. Refleks bicepnya bagus. Kemudian refleks bicep. Saya lakukan juga di kedua sisi. Bicepnya dulu. Kemudian tricepsnya juga. Refleksnya bagus. Kemudian pada branchioradialis, kemudian yang satunya juga. Refleksnya bagus. Kemudian pada refleks ini pada refleks patella sebelah sini bagus. Kemudian yang satunya kemudian ada refleks asiles. Refleksnya bagus. Refleksnya bagus. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Babinski, mulai dari tumit ke arah lateral, kemudian ke arah ibu jari dengan benda yang agak tajam, juga kedua. Pada Babinski negatif, selanjutnya saya lakukan pemeriksaan open hand dari pada os tibialis ke arah distal, kedua sisinya juga. Tidak pada jarinya tidak dorsofleksi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Hoffman dan Tromner. Saya lakukan kedua sisinya. Tidak, Hoffman dan Tromner negatif karena tidak ada gerakan menggenggam pada jari kedua jarinya kiri dan kanan. Demikian saya sudah lakukan pemeriksaan. Terima kasih.